Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malik Alfatkan. Saya pembawa acara di Bincang Al-Islam. Yo. Tetapi di sini saya tidak sendirian. Saya bersama Ketua Orsama Al-Islam yaitu Mas Saiful Nurholis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Halo Mas. Covid. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama pandemi Covid ini? Bosan kali Mas di rumah Mas. Di rumah itu cuma tidur, makan, terus olahraga ya sejenak, terus repeat ulang lagi setiap hari jadi dulu. Kadang bantu orang tua, kadang kalau tidur terus dimarahin. Jadi nggak tahu lah. Semoga Indonesia lekas sembuh. Amin. Kita bisa sekolah lagi, kita bisa bareng kawan-kawan lagi, berkumpul-kumpul, kita bersenang ya mencari ilmu. Amin. Oh ya Mas, saya akan tanya sedikit tentang latar belakang. Apa, Bos? Ya sedikit dulu. Kalau banyak nanti durasinya lama. Ini masuk YouTube, Mas? YouTube ini. Hey! Lanjut. Aku tahu. Oke Mas. Jadi sampai mana ya? Oh iya. Saya akan tanya sedikit tentang mengapa Mas Saiful Nurholis bisa bersekolah di sini. Apa yang melatar belakangnya Mas? Jadi dulu saya MTS juga di sini. Saya masuk tuh tahun 2015. Awalnya saya tahu sekolah ini tuh dulu kakak kandung saya pernah bersekolah di sini. Tapi dia tuh lulusan 2012. Nah, dulu pernah diajak ke sini. Kakak saya juga pernah mondok di sini. Akhirnya lihat-lihat di sini, terus waktu mau lulusan SD sekitar tahun 2015 itu diarahkan sama salah satu guru saya untuk sini. Dan alhamdulillah saya berada di sekolah yang tepat. Alhamdulillah. Kenapa Mas Saiful ini memilih Al-Islam? Al-Islam ini terkenal dengan kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam. Ya, jadi sekolah istilahnya kalau di Al-Islam itu sekolahnya bukan hanya di ruang kelas, tapi di luar kelas, di lapangan juga banyak. Seperti itu. Jadi menurut saya ilmu itu bukan hanya dicari dalam sebuah buku, tapi kita bisa cari di ruang lingkup yang lebih besar. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang harus kita gapai. Jadi semangat. Jadi ilmu itu tidak melulu tentang buku atau di dalam kelas. Jadi di luar kelas pun juga bisa. Percuma kita teori banyak, kutub buku tapi kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi kita harus nanti kita kalau terjun di masyarakat, nah yang dibutuhkan adalah tenaga kita, ya, tindakan kita. Jangan pengetahuan saja tapi kita tidak buktikan. Lanjut. Jadi harus ada buktinya gitu. Harus. Bagaimana perasaan Mas Saiful ini ketika pertama kali menginjakkan kaki di Al-Islam ini? Gini Mas, menginjakkan kaki. Ya pertama kali saya berada dari luar kota ya. Jadi ini kan di Wonokerto, kota saya dari Josari kota. Yang dari sekolah saya itu maksudnya nggak ada teman, cuma saya sendiri gitu. Hanya masuk ke sini, diantarin sama ibu saya, diantar jemput. Saya belum kenal siapa-siapa, guru pun nggak ada yang kenal. Pokoknya nggak ada kenal sama siapa. Siapapun nggak ada yang kenal. Nah, kebetulan pertama kali ketemu ya sama makhluk ini. Kelas 7. Ya. Jadi kita dari kelas 7 ini CS ini boleh. Apaan gini. Ya, perubahannya sangat signifikan. Mas Malik dulu gendut ya, itu aib. Ya, kayak buto kayak. Ya pokoknya dulu pertama kali kesini kenalnya sama Mas Malik, terus ada lagi Mas Lukman, kemudian ya udah kenal sama semua. Dan kemudian kenapa saya memilih sekolah di sini? Karena saya ingin mencari relasi baru. Relasi artinya biar temennya tambah banyak. Jadi saya di Rejosari punya teman, di Wonokerto juga punya teman. Wah, nanti semisal kalau saya butuh apapun, saya bisa minta bantuan. Gitu.
Lanjut. Oh iya mas. Ya, jadi. Dapat mas. Oh iya mas. Katanya kan tadi di MTS itu MTS dan MA khususnya ya. Itu banyak sekali kegiatan. Menurut Mas Saiful, kegiatan apa yang sangat berkesan bagi Mas Saiful? Kegiatan. Oh ya, saya kan tadi bilang kalau Madrasah Al-Islam ini Banyak kegiatan. identik dengan kegiatannya yang luar biasa. Maksudnya ya tadi tidak melulu di kelas-kelas. Kegiatan yang paling berkesan, mungkin ke ekstranya di sini tuh ciri khasnya eh, pramuka, ya, Praja Muda Karana, yang biasa disebut kalau di sini tuh Kanggala. Nah, saya juga pernah jadi anggota di sana selama kalau di MTS itu berarti 3 tahun. 3 tahun penuh. Saya dari kelas 7 udah ikut regu intinya, alhamdulillah. Nah, kayaknya sama masnya juga ya? Oh iya mas. Iya. Kan kita satu regu ya. Oh iya. Dulu Mas Malik juga pernah satu regu dengan saya dari kelas 7. Dan alhamdulillah pengalamannya banyak sekali. Terus tanyanya apa tadi Mas? Kegiatan. Oh, ya, kegiatannya itu sangat luar biasa sekali pramuka. Membuat hidup kita jadi lebih baik ya. Alhamdulillah. Ada sisi positifnya juga. Ya banyak lah, mulai dari kedisiplinan waktu, tanggung jawab, kerjasama, apa lagi Mas? Dan di pramuka itu juga bisa nambah banyak teman. Teman kita cuma tidak hanya di lingkup desa atau kecamatan atau mungkin kabupaten. Kalau di pramuka itu sampai bisa sampai Provinsi. keluar kabupaten, keluar provinsi, banyak pokoknya. Soalnya kan ada tingkat-tingkatannya gitu ya, ke provinsi dengan lain-lain. Sama kenal cewek juga. Saya full playboy. Lumayan kan. Lanjut. Oh ya mas. Kan di setiap kegiatan itu ada momen lucu. Katanya Mas Saiful kegiatan yang paling Mengesankan. mengesankan itu di pramuka. Apa momen lucunya mas? Momen lucu sih banyak ya mas. Salah satunya dulu pernah lomba di Blitar ya. Blitar. Namanya Blitar. Sandra Palawa ya di SMA 3 Blitar Semaga itu. Nah lombanya itu 2 hari 2 malam. Setiap mau subuh itu pasti cepet-cepetan sama regu lain. Biar dapat apa? Biar dapat poin plus dari panitia untuk regu terampil atau regu terajin gitu ya. Terajin. Nah, Kalau nggak salah. kita itu waktu subuh kita udah bangun pukul 2 ya, pukul 2 pagi. Jam 2 atau setengah 3 Iya, itu udah pukul 2 bangun. dini hari udah bangun. Langsung kita siap-siap, ambil sarung, ambil wudhu, kita ke musola. Jam 2 pagi, men. Jam 2 pagi, padahal subuh jam berapa? Jam setengah 5, jam 4. Kita jam 2 pagi udah di musola. Malaikat tuh terheran-heran sama kita. Tapi momen lucunya, nah kita kan udah di saf pertama gitu kan, di musola, di saf pertama. Jarang-jarang kita subuh di saf pertama ya. Jarang. Jarang gitu. Jam 2 pagi kita udah di sana. Habis itu kita tungguin berapa jam itu? Sekitaran 2 jam. Semuanya ketiduran. Sebelum azan subuh itu udah ketiduran. Saya paling lucu sama paling ingat sama Mas Malik. Mas Malik senden di apa ya senden? Senden itu apa ya? Bersandar. Bersandar. Bisa. Ini cowok ya apa lo? Jadi Mas Malik itu bersandar di dinding kepalanya. Tidur dia sambil ngorok gitu. Astagfirullahaladzim. Iya dia tuh. Terus setelah lama tidur semua bergelimpangan ya tidur di musola itu. Akhirnya regu lain datang. Kita baru bangun, kita kaget di belakang oleh. Waduh. Malunya ya Allah. Kita ibaratnya kita sudah paling depan gitu ya. Ternyata kita tidur di musola. Bangun-bangun udah banyak regu lain lihat kita. Terus kecepatan azan nih kan? Kecepatan azan. Azan Gak dulu. tahu yang azan siapa. Padahal belum waktunya azan kita udah azan. Pokoknya dari salah satu regu kita tuh azan. Kemudian kita udah selesai dari sholat subuh, kita ke lapangan.
Udah di lapangan masih Tidur. tidur. Masih menyempatkan untuk tidur. Ya, soalnya capek banget. 2 hari 2 malam kemudian kegiatannya full 1 hari. Itu yang paling mengesankan. Oh ya Mas. Kan Mas Saiful ini sebagai ketua OSIS, kok bisa Mas Saiful bisa menjadi calon ketua OSIS? Anda menghina ya? Loh, bukan menghina, Kok kan bisa? tanya. Kan tanya. Bukan. Jadi Mas Malik juga dulu ini apa? Kandidat. Kandidat. Kita ini berdua saingan dari MTS, tapi saya selalu kalah. Ya gak apa lah, takdir. Soalnya ya nggak. Sebelumnya dari MTS itu nggak kebayang kalau saya bakalan jadi ketua OSIS. Gak nyangka juga tiba-tiba suatu hari ya, entah itu kapan, jadi wakil ketua OSIS dulu MTS ditunjuk. Saiful, kamu mau jadi wakil ketua OSIS. Senin pas selesai upacara sampaikan visi misi. Waduh, visi misi itu apa? Saya nggak tahu. Di situ saya cari di Google. Saya kopas semuanya tuh. Visi saya ada 10, misi saya ada 10. Jadi visi kan sebenarnya cuma sedikit. Nah, itu saya gabungin semuanya setiap website itu saya gabungin. Jadi dibaca semua itu. Visi 10, misi 10. Nah, semuanya saya baca, nggak tahu artinya apa, akhirnya kepilih. Nah, setelah rapat itu kita ditanyain lagi, visi misi tahu apa? Nggak tahu. Kan saya cuma baca. Cuma baca dari Google itu. Nah, dan alhamdulillah setelah saya belajar dari wakil ketua OSIS, oh OSIS ini begini, jadi ketua itu begini. Akhirnya next saya diangkat, bukan diangkat, pemilihan lagi jadi ketua OSIS. Alhamdulillah saya jadi itu. Dan visi misinya ya lebih gaul sedikit. Gitu. Contohnya Mas, contohnya. Visi saya yang pertama memajukan sekolah ini menjadi lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, menjadikan siswa dan siswi lebih bertanggung jawab. Padahal saya sendiri belum tanggung jawab waktu itu. Ya gak apa lah, cuma visi misi. Dan yang paling lucu ya itu memajukan sekolah. Padahal sekolah kita di sini-sini aja, nggak maju ke situ. Ya, kan juga berat Mas. Ya berat. Jadi memajukan sekolah itu berat. Kamu nggak akan kuat, biarku saja. lanjut. Nah, sebagai ketua OSIS ini pastinya kan Mas Saiful pernah melakukan pelanggaran atau pelanggaran peraturan yang udah dibuat di sekolahan ini. Ya betul pasti. Contoh pelanggaran kecil apa yang pernah Mas Saiful lakukan? Pelanggaran kecil. Semuanya pelanggaran besar sih Mas. Oh iya, salah nanya saya, maaf. Pelanggaran besar. Saya tuh sebenarnya mendeskripsikan mendeskripsikan diri saya sendiri ya. Nggak tahu kalau dari pendengar orang lain. Saya tuh sebenarnya menggunakan akal pikiran saya itu untuk hal-hal yang bisa dikatakan licik. Licik dalam artian saya memanfaatkan orang lain untuk menjalankan tugas saya. Ya banyak sih hal-hal yang nakal, mungkin dari ketua regu. Dari ketua regu saya nggak pernah ini apa-apa, saya langsung nyuruh ke anak buah. Nah, ini adalah tidak boleh dicontoh ya. Ini tidak bertanggung jawab. Dia kan masih kecil. Kemudian dari ketuanya saya tuh pernah baru-baru ini saya kedapatan kepergok bawa HP. Itu the biggest problem in my life, bro. Ya. Kenapa kok sampai disebut gitu, Mas? Ya gimana ya? Ya pokoknya itu besar sekali lah, itu privasi. Sampai diriku pernah ingin, ya itulah. Ya, pokoknya itu. Benar kedapatan lagi, mungkin sepandai-pandainya orang, sepandai-pandainya tupai melompat. Pasti kan jatuh juga. Mas Malik juga pasti pernah menyontek. Enggak pernah. Enggak pernah gang. Enggak pernah enggak. Ya soalnya apa ya? Bukan mau mengajak penonton atau teman-teman semuanya menyontek. Jangan dicontoh, intinya jangan dicontoh. Harus sekarang kan semuanya pakai online, ya kan? Ujian online. Di online pun masih
Nyontek. Soalnya apa? Ya bisa browser, bisa googling secara lancar. Guru juga gak tahu. Tapi nggak boleh. Itu bagian dari tanggung jawab. Kalau guru sudah percaya sama kita, ya kita harus amanah. Gitu. Bagian dari Mengerjakan amanah. semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Nilai kita jelek gak apa-apa, yang penting Jujur. tapi bohong itu. Nggak mungkin. Pasti Ya, kita akan menginginkan nilai yang lebih baik. ya kan Apapun yang itu penting caranya. jujur dulu. Oh ya. Ya gitu, yang penting jujur. Itu bagian dari anti korupsi sejak dini. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman nyontek, kerjakanlah. Gimana Mas? Semaksimal Kerja mungkin. semaksimal mungkin. Sesuai kemampuan kalian. Udah Mas? Belum. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Keluh kesahnya menjadi ketua OSIS. Ini mungkin banyak yang mengalami keluh kesah menjadi seorang pemimpin itu bagaimana? Menurut Mas Saiful, Ya ini suatu suatu momen yang gimana ya? Tidak bisa dilupakan seumur hidup. Keluh kesah sebagai pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus mengerti setiap karakter dari anggotanya atau dari rakyatnya. Iya dong. Bermacam ragam. Ada yang pendiam, introvert, introvert. Terus ada yang kerapia. Apa bahasanya Mas? ramah. Ramah itu artinya nang wong itu nang jadi Jawa. Ke orang itu Apa Mas? ya, kita kan Jawa. Harus bangga dengan Jawa. Jawa bisa. Jadi ada yang ramah, maksudnya banyak omongnya ke orang lain, terus bermacam ragam. Jadi pemimpin harus mengerti setiap karakternya, jadi nggak harus disamaratakan. Semua orang tuh punya karakter sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, pemimpin itu tahu nggak sih Mas? Kita kan orang Jawa, kita sama-sama orang Jawa. Tahu. Dan saya sebagai orang Jawa pastinya merasakan wong Jawa itu sungkanan. Betul nggak? Gak enak. Gak enak. Artinya di sini saya pemimpin dan rakyat-rakyat saya, anggota-anggota saya itu teman-teman saya sendiri. Teman-teman ini guyon-guyonan gini. Kayak makhluk ini ya, terus ada lagi pokoknya teman-teman saya semua. Jadi kalau mau menyuruh apapun itu, mau misalnya memerintah tentang suatu tugas dan apapun pasti ada rasa nggak enaknya. Apalagi kalau kita sampai memarahi. Tapi selain dari itu kita harus profesionalitas terhadap tanggung jawab kita. Jadi kredibilitas pemimpin itu dipertanyakan. Saya tahu ini kredibilitas dari guru PPKN saya. Jadi apa tadi Mas? Keluh kesah. Enggak, saya tadi bicara apa? Kredibilitas. Oh ya. Oh sungkan ya. Ya harus ya kita harus membuang rasa sungkan itu demi kredibilitas saya sebagai pemimpin. Artinya kita harus yakin, kita harus tegas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai ketua Orsama. Kemudian yang kedua tadi ya. Karena yang ketiga yang terakhir citra dari ketua OSIS ini sangat harus dijaga. Artinya ketua OSIS ini sebagai panutan lah, sebagai contoh dari murid-murid yang lain. Namanya juga orang pertama. Tapi kalau saya disebut sebagai orang pertama, no man, no. Saya bukan panutan karena saya menyadari sendiri tanggung jawab saya masih kurang, disiplin saya masih kurang. Jadi kalau untuk sebagai panutan atau sebagai orang lain itu masih belum Mas. Mungkin Mas Malik sebagai panutan saya ya Mas. Karena kumisnya ini loh yang memesona kumisnya. Kita berdua ini sama saja masih kurang dalam segala hal. Tapi kita tidak putus asa. Kita berusaha menjadi yang lebih baik. Oh ya Mas, yang terakhir, pesan dan kesan untuk generasi penerus Mas Saiful di Al-Islam. Apa ini ketua OSIS? Sebagai penerus ya dari organisasi bersama atau OSIS,
pramuka atau yang lainnya? Ya, pesan-pesan saya eh pertama jaga nama baik madrasah ini. Kemudian lanjutkan prestasi dan tingkatkan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Karena guru kita pernah bilang ya, jadi sebagai angkatan yang baik, angkatan yang berhasil adalah mampu mencetak angkatan selanjutnya Menjadi lebih baik. yang pastinya lebih baik dari kita. Nah, alhamdulillah di angkatan kita masih ada konten-konten gini. Jadi kita masih ada di YouTube, nanti kita bisa dilihat dari adik-adik kelas kita nanti ya. Masih kita masih punya kenangan di Alislam. Nanti kita kalau udah tua, udah punya anak, masih bisa lihat di YouTube. Jangan lupa subscribe, komen, dan sebenarnya yang promosi ini nih. Ya gak apa-apa Mas. Dan pencet tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Madrasah Alislam. Udah Mas, gitu dong. Udah. Sama satu lagi, Katanya udah. sama satu lagi pesan buat apa nih? Penerus ya. Penerus. Hai manusia, hormati guru. Karena ini yang harus ditekankan. Kalau kamu ingin dihargai, gimana ya? Kalau kamu ingin dihargai yang tua, kamu harus menghormati yang Udah. Nah itu apa ya? Itu maksudnya timbal balik. Timbal balik Mas. Jadi kita harus sama-sama respect lah. Ke guru kita juga respect. Maksudnya ke orang yang lebih tua dari kita. Bukan hanya guru, kakak kelas dan adik kelas harus menghormati kakak kelas harus menghargai adik kelas. Sama-sama respect. Yang tua harus memberi contoh, yang muda harus memberi apa? Tindakan, masukan, dukungan. Ing ngarso sung tulodo. Ing majo bangun karso. Tutwuri handayani. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and pencet lonceng abu-abunya biar gak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Ya. Oh ya, jangan lupa follow akun IG Madrasah Alislam di @madrasah_alislam dan jangan lupa follow akun IG Orsama Alislam di @bersama_alislam. Oke, sekian saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.